how I live for the moment when I'm still in your presence and all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention, and I will linger and listen. I can't miss a thing. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. And all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, 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 whoa. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, you're the life in my bones. There is no... Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat
yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teguh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada
siapkan hati kita. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke momen pujian penyembahan yang lebih dalam. Firman Tuhan berkata, Allah kita, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. So, mari kita siapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan merasakan momen yang begitu luar biasa. Teman-teman, jangan sampai teman-teman lewatkan momen luar biasa ini. Don't you ever dare to miss this precious moment. Katakan amin. Haleluya, mari kita pejamkan mata kita sejenak. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih. Kalau hari ini Bapak, Tuhan Kau kasih kami kesempatan untuk kami kembali beribadah. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih, kami sungguh menikmati momen pujian penyembahan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, apapun yang nanti di ibadah ini disediakan, kami siap untuk menerima semuanya Bapak. Kami sungguh berterima kasih Bapak, sungguh ini momen yang terbaik dalam diri kami. Tuhan, kami angkat tangan kami angkat doa syafaat kami berdoa untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami sungguh berterima kasih kalau di momen-momen seperti ini Tuhan, Kau taruh kami di Indonesia. Kami percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk Indonesia. Untuk setiap pemimpin bangsa kami, setiap keputusan yang mereka ambil, kami percaya adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk kota kami tercinta, kota Bandung. Kami percaya di momen-momen seperti ini, kami percaya Bandung gak akan kalah sama yang namanya COVID. Bandung akan terus keluar sebagai pemenang Bapak. Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang menjagai Bandung. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Kami tetap angkat tangan kami untuk Yerusalem. Kami berdoa, kami ucapkan shalom untuk Yerusalem. Untuk tanah yang dimana Tuhan, tanah perjanjian dimana Tuhan memilih bangsamu. Kami percaya Bapak akan ada kedamaian di Yerusalem. Akan ada pengenalan akan Tuhan di Yerusalem. Kami gak lupa juga berdoa untuk pemimpin kami. Kami berdoa untuk Pak Niko beserta dengan ketiga wakilnya di Bandung. Kami berdoa untuk OTP juga. Kami sungguh berterima kasih untuk setiap pemimpin yang Tuhan taruh di gereja kami. Kalau hari ini kami bertumbuh, kami percaya karena ada pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini Bapak. Kami sungguh berterima kasih kalau kami hidup di momen Pentakosta ketiga. Kami dengan iman kami percaya bahwa ini adalah momen di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Dan ini adalah penuaian yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Kami percaya anak muda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di sekolah, di kampus, bahkan di marketplace, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami. Kami bawa doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di momen inilah di mana doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Come on, hands!
Your rain comes down. That's it. Our praise goes up. Your rain comes down. Oh, our praise goes up. Your rain comes down. We shout your praise. We celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oh, I know Lord, you are here. You are here, Lord. Oh, Rabayas. Lift up your, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Rabayas. New as the road is in. Follow where the Spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every peace. I hear you call. I am available. I say yes, Lord. I am available. Here I am with open hand. Yes, Lord. Counting on your grace again. Less of me, Lord. Less of me and more of you.
can have my, you can have my, you can have my heart, you can have my heart. You can have my heart, you can have my, come on church, declare with faith, sing it out. You can have my heart, you can have my heart. Yes, Lord. You can have my heart, you can have my heart. Sing it out, church. You can have my heart, you can have my heart. Come on, declare with faith. You can have my heart, you can have my heart, Jesus. You can have my heart, you can have my heart. Somebody you can have my heart, my soul, my body, you can have my heart, you can have my heart. You can have my heart. Sing it one more time, church. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. You can have my heart. You can have my heart. Come on, one more time. Declare with your faith. Come on, church. You can have my heart. You can have my heart. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Jesus. Jesus. Shalom Next Generation yang ada di Legacy Center yang saya kasihi. How are you doing? Bagaimana kabar Anda semua? Tetap semangat, tetap on fire, tetap bisa mengucap syukur, tetap percaya bahwa God is greater, God is bigger than anything in this world. Tuhan itu besar, dahsyat, perkasa, dan saya percaya inilah kita diizinkan untuk tidak pernah meragukan. Di kesimpulan dari semuanya, Allah ingin membuktikan bahwa dialah yang berdaulat atas dunia ini. Well, hari ini Pastor diberi kesempatan untuk share kepada saudara di hari Sabtu lewat online. Dan saya akan berikan judul hari ini dengan judul Appetites,
atau selera. Ya kita doa, Tuhan terima kasih. Tuhan di tengah-tengah kami tidak punya appetite seringkali untuk worship, untuk doa, untuk baca firman. Tapi biarlah kami mengerti bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kami di tengah-tengah seperti Elia, di tengah-tengah gua itu. Seperti Tuhan seringkali keadaan hamba-hambamu yang sedang mengalami musim-musim kering, musim-musim plateau Tuhan. Ajar kami berharap berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kalau hari-hari ini kita mengetahui bahwa COVID itu menyerang namanya indera perasa kita, yang membuat kita menjadi kehilangan appetite untuk makan, appetite untuk segalanya. Bahkan yang lebih mengerikan, banyak orang diserang appetite untuk hidup, tidak lagi punya semangat untuk hidup. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang yang kehilangan appetite dengan Jesus. Ada beberapa hamba Tuhan yang datang kepada saya bilang seperti ini, stop talking about Jesus. Ada anak Tuhan yang dulu berapi-api bilang stop talking about Jesus. Bisa nggak kita nggak ngomong soal Tuhan di sini? Karena begitu banyak orang-orang, ingat COVID menyerang secara fisik, tapi ada yang lebih bahaya, the spirit behind COVID, yaitu menyerang bukan hanya appetite, selera secara fisik, yang orang gak lagi mau makan, orang menjadi hilang imunnya, tapi secara jiwa tidak ada passion, tidak ada woohoo, tidak ada semangat hidup, bahkan tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Ingat bagaimana Tuhan sempat menegur jemaat Efesus yang ada di kitab Wahyu, karena mereka begitu tekun dalam agamawi mereka, dalam setiap absensi doa ciamik tidak ada yang salah. Tetapi mereka dicela oleh Tuhan karena mereka telah begitu dalam jatuh karena kehilangan kasih yang mula-mula. Saya encourage the next generation. I know gak ada yang bisa enjoy online seperti onsite. Tapi saya percaya, yuk kita belajar hari-hari ini untuk orang yang berani membuat appetite selera kita untuk makan. Worship adalah makanan rohani kita. Seperti kita harus makan secara jasmani untuk sehat. Di rumah makan tidak seenak di restoran. Makan sarden pun kamu harus makan demi imun tubuhmu. Begitu juga dengan worship. Without worship you are dying, proses. Sebab itu mari usahakan, paksakan, kondisikan dirimu. Seperti Daud kata, hai jiwaku pujilah Tuhan. So saya percaya itulah appetite yang harus kita tumbuhkan. Jangan jadi tulang-tulang kering yang Yeskiel lihat. Yang kehilangan selera, kehilangan nyawa, kehilangan gairahnya. Sampai saya percaya dry bones bisa dibangkitkan. Anak-anak muda pasti dibangkitkan. Semua katakan amen, haleluya. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. So be happy. Kalau kamu masih bisa ada walaupun sedikit rasa appetite, masih ada gairah untuk baca firman, untuk berdoa, untuk memuji menyembah Tuhan, masih ada rasa yang begitu meledak untuk kamu bilang Jesus, berbahagialah engkau kalau engkau masih bisa memelihara kelaparan, kehausan itu. Karena Elia pun yang disebut manusia biasa seperti kita, waktu dia berhasil mengalahkan begitu banyak Nabi Baal, api turun dari laut, dari langit. Wow, itu kurang apa sensasinya? Tapi tiba-tiba dia kehilangan selera. Dia gak mau makan, dia mau mati saja. Karena ada intimidasi daripada Isabel. Hari-hari ini, God can change Elijah. God can change you. Dikatakan berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Hari-hari ini orang-orang di barat itu sedang lapar satu yang disebut dengan Eastern religion. Ya, kalau saudara nggak percaya, orang di New York, di Boston, di Los Angeles, mereka belajar mengenai Eastern culture atau Eastern religion, di mana meditasi, mereka yoga, menenangkan diri, menguasai diri lewat puasa, mutih segala macam. Itu menjadi
kelaparan spiritual di barat. Jangan sampai kita yang di timur ini justru menjadi orang-orang yang tidak punya selera akan Tuhan. Karena saya percaya sebetulnya yang mereka cari jawaban bukan pada yoga, bukan pada meditasi, but pada Jesus Christ, the Son of God, the only God that we worship. Bisa bilang amin, haleluya. Dan saya percaya di tengah-tengah orang yang menjadi tawar dan dingin, menjadi orang-orang yang 2 Timotius katakan orang-orang yang menjadi cinta dirinya sendiri, self-lover, menjadi garang, tidak menjadi orang yang tidak taat sama orang tua, tidak suka dengan agama dan segala macamnya. Tawar, dingin, tidak ada selera lagi. Bisa kita hari ini pastor akan bagi 3 cara, 3 jurus saya pribadi untuk menjaga selera saya, appetite saya tetap haus dan lapar akan Tuhan. Yang pertama, resep saya adalah ingatlah betapa Tuhan itu mengasihi kita. Just remember how much Jesus loves you. Saya percaya itulah yang Perjanjian Lama membuktikan manusia mencoba menceraikan dirinya dengan Sang Pencipta. Manusia coba berkata, God, listen to me. I don't love you. Go away, pergi. Mereka bangun lembu emas, penyembahan Baal, dewa-dewa Baal. Mereka sengaja membuat hati Tuhan luka. Mereka menolak bahtera itu, untuk mereka menolak masuk. Jadi satu cara di dalam Perjanjian Lama adalah begitu usaha manusia untuk bisa bilang seperti ini. Nyatanya, we don't love God. I cannot love you, God. Tetapi lihat Allah kita. Inilah yang disebut dengan John 3:16, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah. Maka Dia yang mengejar manusia, Dia yang mengetuk terus, Dia membangunkan bahtera, Dia menyiapkan Abraham untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora, Dia menyelamatkan, Dia mengirim nabi-nabinya. Bahkan kisah Hosea dan Gomer adalah kisah nyata yang menggambar kasih Tuhan kepada umatnya. Gomer, istri yang sudah berzina, yang sudah menjadi pelacur lagi. Hosea peluk lagi, terima lagi. Itu menunjukkan bagaimana the Old Testament menunjukkan bagaimana Tuhan berusaha. Manusia selalu bilang, I just don't love you, God. Sebetulnya hari ini banyak yang saudara mungkin berkata seperti itu. Pastor, sorry, mungkin aku gak cinta Tuhan. So what can I do if I don't love? Gak bisa dipaksa. Stop for a minute. Sebetulnya bukan kau tidak cinta Tuhan, tapi kau tidak tahu betapa besar, how much God love you. Bahkan Dia mau rela mati bagi engkau. Bagi orang yang Dia harus tebus, bagi orang yang Dia sayangi, bagi orang Dia cintai, Dia serahkan nyawanya. You just don't know how much God love you. Berapa minggu yang lalu saya sempat mengalami kering. Gua anas aja, gua jujur. Sempat ngalamin kering, sempat ngalamin rasanya aduh, bahasa roh 2 menit, 3 menit kayaknya gak ngerasain Tuhan. Biasanya saya paling gampang cara saya ngukur saya ini masih dekat haus lapar dengan saya berbahasa roh. Tapi tiba-tiba 3 menit, 4 menit, I just feel like, wow, what happened with me? Saya mulai panik, saya bilang, Tuhan, kenapa? Apa selera saya seperti hilang karena ada virus-virus rohani yang menyerang saya? Tiba-tiba saya dengar Holy Spirit sang for me, menyanyi buat saya. Dia menyanyi lagu yang saya sedang sukai hari-hari ini. Andy, I'm in love with you. Andy, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Andy, draw me. Andy, I want more of you. Andy, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Wah, waktu saya dengar dia nyanyi itu, tiba-tiba the same time Holy Spirit tunjukkan satu video dalam spirit saya. Bagaimana di dalam lembah-lembah hidupku, Dia gak pernah absen.
Dia disebut Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir. Di tengah orang-orang ninggalin saya, He sat next to me. Dia duduk di sebelah saya, menguatkan saya dengan tangan kanannya. Waktu saya melihat film yang dia putar, betapa Tuhan berkasih saya. Dan lagu itu dia terus nyanyikan. I just cannot stop to love Him. Tiba-tiba seperti air yang deras, saya nangis. Lord, I'm in love with you. I love you, God. Menjadi capek dan seringkali kehilangan passion. Itu hal yang lumrah. Tapi banyak orang menyerah di situ. Banyak orang akhirnya menganggap itulah takdirmu. Now, kamu ditakdirkan untuk menjadi raja wali muda yang menanti-nantikan Tuhan. Berjalan, tidak menjadi letih. Berlari, tidak menjadi lesu. Haleluya. Saya suka sekali Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah atau kekenyangan ilahi. Kamu full with Jesus. Kamu penuh, kamu kenyang dengan Allah. Dan hari-hari ini, bahkan Paulus berkata, aku berdoa dengan orang kudus supaya kamu bisa memahami. Artinya banyak orang yang tidak bisa memahami, susah memahami. Mereka cuma ngambil keputusan, wah mungkin aku gak sayang sama Tuhan. Aku gak bisa sama Tuhan. Nah, kamu belum memahami. Maka doa Paulus supaya kamu bisa memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih Kristus. Karena Yesaya 54 ayat 10 nggak di PowerPoint, tapi sebab biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Just think how much God love you. That's number one. Number two, nomor yang kedua, jangan banyak makan junk food, tanda kutip. I know junk food with next generation, you know, Indomie goreng, ya kan, malam-malam martabak, ya kan, sate B2, ya kan. Well, saya perkataan junk food sebetulnya bukan mengenai semua makanan itu junk food. Tapi American itu memberikan nama junk food karena junk adalah tempat pembuangan sampah yang artinya kotor dan banyak gak berguna di sana. Junk food adalah makanan yang tidak sehat, itu jelas. Jadi sudah tahu bagaimana apa yang disebut makanan yang tidak sehat, yang mungkin terlalu banyak gula, terlalu banyak minyak, terlalu banyak lemak, terlalu banyak tepung, gluten dan segala macamnya. Itu yang bisa membuat kita sakit di masa tua kita. Itu disebut dengan junk food. Banyak orang bilang gak semua fast food itu junk food, tetapi kebanyakan fast food itu adalah junk food. Sudah pilih cara saudara makan. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah spiritual junk food. Karena setiap kita, hati kita ini selalu lapar akan sesuatu. Kalau engkau gak beri makanan yang sehat dan tepat, maka mereka akan mencari makanan di tempat lain yang mereka sebut junk food. Mereka akan mencari, kalau tidak ada makanan yang sehat, maka orang akan makan junk food. Ada orang yang mencari kepuasan hatinya dengan free sex, dengan one night stand. Mereka pindah-pindah jodoh, pindah-pindah wanita hanya untuk menyenangkan hatinya yang lapar akan cinta. Menjadi ada yang ke uang, ada yang ke entertainment, ada yang tidak bisa berhenti nonton drakor mungkin. Ada juga yang seringkali saya sebut dengan 4P, possession, position, power, prestige. Inilah yang seringkali manusia mulai penuhi kelaparan yang sebenarnya dengan junk food seperti ini. Tapi intinya, dari semua kelaparan itu, manusia lapar akan sesuatu yang lebih tinggi daripada dia, yang bisa mengasihi dia, yang bisa menerima dia apa adanya.
yang namanya adalah Tuhan. Itulah kelaparan orang dari semua kelaparan. The main course yang kita perlukan adalah we need God more than anything. Bukan berarti kita gak perlu semua yang kami makan, minum, pakai, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. The main course adalah Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain, ya, dessert, appetizer, semua itu akan ngikutin. Mama saya seringkali marah kalau kita tuh selalu kenyang sampai appetizers. Sehingga waktu main course-nya keluar, gak kesentuh, udah kenyang. Restoran Korea apalagi, yang gratis di depan itu, wah kita makan seenaknya. Begitu keluar, yang makanan main course-nya kita udah kenyang. Nah sekarang mulai, jangan miss makanan yang sehat, yang benar-benar Tuhan siapkan buat engkau. Hanya untuk sesuatu yang disebut dengan spiritual junk food. Yang enak sementara, tetapi membawa bahaya yang begitu panjang. That's a junk food curse. Enak di depan, tiba-tiba tensi naik, gula naik, kolesterol naik, nafas mulai susah untuk olahraga. Well, I have that problem too. It's so difficult untuk menolak namanya junk food. Di dunia juga seperti itu. Banyak junk food spiritual. Tapi engkau harus berani memilih makanan yang sehat. Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. The message lebih jelas banget di Amsal 15:14 ini. An intelligent person, seorang yang pintar, always eager to take more truth. Punya kelaparan untuk menelan banyak kebenaran. Fools feed on fast food fads and fancies. Orang bodoh memakan yang disebut dengan fast food fancies atau makanan yang fast food dan hanya keren di luar tapi tidak sehat. Sebab itu hari ini seperti Yesaya 55 ayat 1-2. Ayo hai semua orang yang haus, mari minum air. Hai orang yang tidak punya uang, marilah terima gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur susu tanpa bayaran. Bayangkan, ini Tuhan yang mengundang semua kita untuk minum air daripada Dia. Yang nggak punya uang, mari di sini. Tuhan kasih gandum yang benar, yang sehat, yang asli, yang nggak kena polusi, yang lebih, yang kualitas, yang prime. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Bahasa asli tidak menyehatkan. Dengarkanlah, maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, Tuhan, maka kamu memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Belum tentu yang mengenyangkan itu sehat bagi engkau. Junk food mengenyangkan, tapi juga membawa penyakit. Tapi saya percaya yang Tuhan masak buat kita, siapkan buat kita, yang Tuhan sajikan adalah yang paling lezat. Dengarkan aku. Jangan dengarkan dunia ini. Banyak hari-hari ini, setiap kali kamu mau baca firman, banyak sekali gangguan. Banyak junk food. Di China sama terjadi masa kelaparan besar tahun 59. Dan di situ ada satu bakpao yang sampai hari ini masih ada. Yang diciptakan orang China itu benar-benar hebat. Menciptakan bakpao bukan dari tepung, tapi dari debu. Saudara bisa bayangkan, debu diolah jadi bakpao. Kenyang, tapi gak ada gizinya. Kenyang, tapi gak ada nutrisinya, gak ada vitaminnya. Cuman kenyangin, menipu pikir udah kenyang, tapi tidak menyehatkan, tidak berfaedah apa-apa. That's same thing with spiritual junk food. Jangan banyak makan junk food. Jangan banyak makan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Karena itu akan membuat engkau kehilangan selera. Waktu Tuhan mau bicara, the main course, kau bilang, that's enough. Kau udah jenuh, kau udah capek, kau udah kenyang. Gak ada lagi selera untuk doa. Gak ada lagi selera untuk nyembah. Gak ada lagi selera untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan mau ngomong. Karena kita udah kenyang dengan junk food. So, you know the answer.
mulai kurangi junk food. Dan makan makanan yang lezat yang Tuhan siapkan buat engkau. Yang ketiga, yang terakhir, selera ditentukan oleh asosiasi. Appetite determined by association. Bahwa selera kita ditentukan oleh siapa sekeliling kita. Kalau sekeliling kita semua adalah pencinta B2 goreng, B2 bakar, B2 rebus, B2 bakmi, B2 bakpao, B2 baso, maka buat kita sulit untuk tidak makan B2. Sulit buat kita untuk bisa menjadi orang yang berolahraga kalau di sekitar saudara ada orang-orang yang malas berolahraga. Tapi kalau sekeliling saudara orang-orang yang punya road bike, badannya keren-keren, mau nggak mau kita menjadi ketularan selera kita. Ada rasa kepingin karena bukan rahasia lagi, sekitar kita, apa yang kita dengar setiap kali, apa yang kita diskusikan setiap kali, itu memegang selera kita. Contohnya, bagaimana engkau tadinya tidak lapar, bisa lapar waktu lihat food blogger di depanmu. Dengan cara makan yang gitu. Wah, makan cuy gitu ya kan. Wah, nikmat, merem-merem sampai ya kan, yang pernah ngalamin itu ngaku deh. Gue pernah begitu. Tiba-tiba kerucuk perut langsung, waduh, lapar, cari nasi rasanya kepingin. Well, that's association. Sekitarmu akan menentukan seleramu. Ya, saya percaya itulah yang kita tadinya nggak kepingin makan itu, tapi tiba-tiba karena kiri kanan kita mulai coba ini lagi hype nih, lagi enak, tiba-tiba kok ya nggak kepingin jadi kepingin karena ngobrol, karena dipengaruhi oleh asosiasi atau orang-orang sekitar kita. Amsal 2 ayat 20, sebab itu tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. The Message bilang, join the company of good men and women. Keep your feet on the tried and true paths. Bergabunglah dengan asosiasi orang-orang laki-laki yang baik, wanita yang baik, karena itu akan menjaga kakimu di satu jalanan yang pernah dijalani dan benar. Sebab itu kita tahu itu kalau engkau berkumpul, asosiasi kamu good men, good women, orang-orang yang baik, maka jalanmu pasti baik. Kenapa hari-hari ini engkau jalanmu kejeblos? Karena kamu sedang berkumpul dengan orang-orang yang suka kejeblos. Orang-orang yang, kalau engkau dikelilingi orang-orang yang suka maki-maki, yang suka nyinyir, yang suka kepahitan, no wonder kita menjadi orang yang punya selera, keinginannya hanya menjadi pahit, nyinyir dan nyinyir. Tentukan asosiasi saudara. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan bahkan di Mazmur 1 ayat 1-3, pastor suka ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, nggak berdiri jalan orang berdosa, nggak duduk dalam kumpulan atau asosiasi orang-orang pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan terus siang dan malam, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Well, this is what we want, right? Kita mau apa sih kita berbuat berhasil? Tuhan bilang, jaga asosiasimu. Dengarkan firman, kesukaan adalah firman Tuhan. Jangan duduk dengan orang mencemooh, dengan orang-orang yang hanya mengumpat dan komplain mengenai keadaan ini. Bisa kita melihat pandemi ini sebagai satu sekolah yang baik, buat kita menjadi dewasa, membuat kita menjadi orang yang bisa menyembah dengan bukan supaya kita sembuh, tapi karena aku percaya Tuhan sudah menyembuhkan aku. Menjadi orang-orang yang menyembah bukan supaya, tapi karena. Saya suka sekali Bang Well, Pastor Well, dia pernah mengajar hal itu. Jadilah worshipers yang karena, bukan supaya. Banyak kita nyembah supaya sembuh, supaya dapat jodoh, supaya diberkati. No, aku sudah diberkati, aku sudah dipulihkan, aku sudah melihat, aku sudah pulih. Saya percaya itulah kuncinya. Kita punya asosiasi yang baik. No wonder kamu gak mau baca firman, karena di sekitar kamu orang-orang yang anti firman.
No wonder kamu gak mau lagi nyembah. Karena yang sekitar kamu adalah orang-orang yang anti penyembahan. Pilihlah siapa yang menjadi asosiasimu. Well, pastor selesai. 3 hal inilah yang kamu harus jaga. That's my old recipe. Kalau engkau mau tetap menjaga appetite kamu. Banyak orang bilang, pastor, kenapa pastor masih bisa melayani anak muda lewati semua season yang ada? This is my secret. Setiap kali saya mau menyerah, tiba-tiba Tuhan lihat, wow, how much I love you, Andy. Why I choose you. Kenapa aku pilih kamu di antara miliatan anak muda untuk melayani anak muda lainnya. Di situ saya bilang, wow, thank you Jesus. Yang kedua, saya pilah-pilah. Mungkin kita kemakan junk food. Marilah yuk kita bakar dengan semangat api Roh Kudus supaya junk food itu hilang racunnya. Dan kita kembali ke main course kita. It's all about Jesus. Dan yang ketiga, jaga asosiasi kita. Masuk cool, masuk cell group. Tentukan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau berdiskusi. Tentukan itu. Kalau engkau berdiskusi dengan anak-anak yang baik, the good men and the good women, Firman katakan, jalanmu pasti benar dan teruji. Let me pray for you. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang kering saat ini, yang mengalami tidak ada lagi semangat selera untuk ikut Tuhan. Biarlah hari ini kau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Peluk mereka dengan kasih. Dan ingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah kepada kami. Tuhan selalu sayang sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami itu hidup sehat rohani kami. Tidak menjamah junk food yang dunia sajikan buat kami. Ajar kami Tuhan terus menjadikan firman itu kesukaan kami. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang Yesus katakan. Dan biarlah kami memilih orang-orang yang ada sekitar kami. Persahabatan kami. Perkumpulan komunitas kami yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Berkati Legacy Center, berkati Pastor Ivan, berkati semua leadership yang ada di dalam nama Yesus. Amen. God bless you everybody. We love you. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living.